Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya Anissa Nurfitria Zajilah dengan NIM 1807781 dari kelas 6B PG PAUD akan mempresentasikan materi tentang 3 keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar ini adalah salah satu hal yang mutlak dimiliki oleh seorang guru. Karena apa? Karena berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran itu tergantung bagaimana keterampilan yang dimiliki oleh guru tersebut. Sehingga sangat wajib hukumnya bagi para guru khususnya memiliki keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar yang pertama itu ada keterampilan membuka. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi siswa agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Nah, keterampilan membuka pelajaran ini adalah keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatih oleh para guru. Agar apa? Agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan juga menarik. Keberhasilan pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam membuka pelajaran dari awal hingga akhir. Ada 4 komponen keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama itu membangkitkan perhatian siswa. Tentu bagi seorang guru untuk membuka sebuah pelajaran apalagi di PAUD diharuskan untuk membangkitkan perhatian siswa. Apalagi karakteristik dari anak usia dini itu tidak akan lama berkonsentrasi. Oleh karena itu seorang guru apalagi di PAUD harus memiliki komponen yang pertama, harus bisa membangkitkan perhatian siswa. Contohnya seperti saat memulai kelas, kita harus berinteraktif dengan siswa agar perhatian siswa tersebut bisa kita dapatkan agar melangsungkan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien juga menarik. Nah, ada beberapa langkah yang dapat digunakan dalam membangkitkan perhatian siswa. Yang pertama itu variasi gaya mengajar. Nah, variasi gaya mengajar ini bisa bermacam-macam, seperti menarik perhatian siswa dengan cara bernyanyi atau menggerakkan tubuh dan lain sebagainya. Lalu cara yang kedua itu penggunaan alat bantu mengajar. Nah, untuk membuka pelajaran kita bisa sekali untuk memakai alat bantu mengajar atau menggunakan gerakan-gerakan seperti akan berdoa untuk memulai pembelajaran, maka kita lakukan dengan beberapa gerakan dan bernyanyi. Dan selanjutnya hal yang dapat menarik perhatian siswa yaitu variasi dalam pola interaksi. Nah, tentu ya, apalagi di PAUD kita harus banyak-banyak berinteraksi dengan anak sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan juga efisien. Komponen yang selanjutnya yaitu menimbulkan motivasi. Nah, tentu dalam melaksanakan sebuah pembelajaran kita harus memotivasi anak agar apa? Agar anak mau belajar, agar anak mau memperhatikan, agar anak bisa konsentrasi dan bisa mendapatkan pembelajaran apa yang akan disampaikan oleh guru. Nah, ada beberapa cara untuk menimbulkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama, bersemangat dan antusias. Tentu ya, bagi seorang guru PAUD itu adalah hal utama yang harus digunakan dalam memulai sebuah pembelajaran. Bersemangat dan juga antusias. Contohnya seperti halo anak-anak, selamat pagi, apa kabarnya nih? Nah,
Kata-kata dan sapaan seperti itu harus dilakukan dengan penuh semangat dan antusias sehingga anak pun semangat dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Cara yang selanjutnya untuk menimbulkan motivasi siswa yaitu menimbulkan rasa ingin tahu. Contohnya seperti akan mulai ketika akan menjelaskan suatu hal, misalkan tentang tanaman atau buah-buahan, kita mulai dengan tebak-tebakan terlebih dahulu. Coba, contohnya seperti ini. Coba, siapa yang tahu buah-buahan yang berwarna oranye, gitu kan? Jadi anak-anak dipancing terlebih dahulu agar pembelajaran terlaksana dengan penuh interaktif, sehingga motivasi anak-anak untuk belajar itu meningkat. Komponen yang selanjutnya yaitu memberi acuan atau struktur. Komponen yang selanjutnya yaitu menunjukkan kaitan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menunjukkan kaitan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan, yang kedua mengulas sepintas garis besar isi pelajaran yang telah lalu, yang ketiga mengaitkan materi yang diajarkan dengan lingkungan peserta didik, dan yang keempat menghubung-hubungkan bahan pelajaran yang sejenis dan berurutan. Nah, komponen yang keempat ini bisa dilakukan untuk seperti gambaran akan bagaimana pembelajaran dilaksanakan. Baik, yang selanjutnya ada tujuan membuka pelajaran. Tujuan membuka pelajaran ini adalah agar proses dan hasil belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, efektivitas proses dapat dikenali dari ketetapan langkah-langkah belajar siswa, sehingga didapatkan efisiensi belajar yang maksimal. Sedangkan efektivitas hasil dapat dilihat dari taraf penguasaan siswa terhadap kompetensi dasar yang dapat dicapai. Itu ada keterampilan menjelaskan. Apa sih keterampilan menjelaskan ini? Keterampilan menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang sesuatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu yang berlaku. Kemudian ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan. Yaitu, yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran. Nah, penjelasan ini bisa disampaikan oleh seorang guru kepada murid itu di awal, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Namun, seringnya kegiatan menjelaskan pembelajaran ini dilakukan di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik. Nah, tentu ya, penjelasan yang disampaikan harus semenarik mungkin. Agar apa? Agar peserta didik, agar anak-anak mampu menangkap dan menerima apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan dari peserta didik. Kita sebagai guru, apalagi di PAUD, tentu anak-anak pasti banyak bertanya. Ketika kita akan menjelaskan sesuatu, pasti anak-anak bertanya, itu apa? Ini gimana? Dan sebagainya. Nah, hal tersebut bisa dijadikan sebagai suatu penjelasan untuk kita menyampaikan sebuah materi. Selanjutnya, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan KD dan bermakna bagi peserta didik. Tentu ya, penjelasan dan pembelajaran yang diberikan kepada anak harus jelas, harus sesuai dengan kompetensi dasar dan harus bisa dipahami oleh anak-anak atau peserta didik. Selanjutnya, ada penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Tentu, kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan
harus bisa menyesuaikan. Seorang anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki latar belakang dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru harus teliti, kita sebagai guru harus bisa memahami kira-kira mana peserta didik yang tingkat kemampuannya kurang, mana peserta didik yang tingkat kemampuannya bagus, sehingga pembelajaran dan materi yang kita sampaikan itu tersampaikan rata kepada semua anak-anak, dan anak-anak atau peserta didik paham dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama ada perencanaan dan yang kedua ada penyajian. Nah, perencanaan ini guru harus membuat perencanaan yang baik untuk memberikan penjelasan. Nah, tentu ya ketika kita akan menyampaikan sebuah penjelasan atau materi kepada peserta didik atau anak-anak, kita harus merencanakannya terlebih dahulu sehingga apa yang kita sampaikan itu tersusun, tertata rapi. Ya, dan selanjutnya komponen selanjutnya yaitu penyajian. Penyajian dalam penjelasan. Nah, yang diharapkan dalam penyajian perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahasa yang diucapkan harus jelas dan enak didengar, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tapi dapat didengar oleh seluruh peserta didik. Tentu ya harus jelas, bahasa yang digunakan harus jelas dan tentu harus dipahami oleh peserta didik. Kemudian gunakan intonasi yang sesuai dengan materi yang dijelaskan. Misalkan kita sedang menjelaskan, kita sedang bercerita untuk menjelaskan materi. Ketika dalam cerita itu kita sedang bercerita tentang seseorang yang marah, maka mimik muka, intonasi suara kita juga harus marah juga gitu. Dan ketika kita menceritakan seseorang yang sedang sedih, maka mimik muka, intonasi yang kita ekspresikan untuk menjelaskan kepada anak-anak itu juga harus sedih. Dan intonasinya harus sesuai dengan apa yang dijelaskan. Kemudian gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Bila ada istilah-istilah khusus atau baru, berilah definisi yang tepat. Mungkin bahasa yang digunakan dalam menjelaskan terutama kepada anak usia dini harus sederhana mungkin sehingga anak-anak mampu memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita ceritakan. Dan keterampilan dasar mengajar yang selanjutnya itu ada keterampilan menutup. Nah, keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta berkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menutup pembelajaran, yaitu yang pertama meninjau kembali penguasaan inti pelajaran. Caranya merangkum atau membuat garis-garis besar apa yang tadi dibahas sehingga siswa memperoleh gambaran menyeluruh dan jelas tentang materi yang dipelajarinya. Selanjutnya mengevaluasi. Cara mengevaluasinya yaitu dengan mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru, mengekspresikan pendapat siswa, lalu memberikan soal-soal lisan ataupun tulisan, pengayaan tugas mandiri maupun tugas terstruktur. Keterampilan dasar menutup pelajaran memiliki tujuan. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan membantu siswa dalam mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru. Sehingga dalam keterampilan menutup ini
pelajaran yang tadi sudah disampaikan itu dirangkum, disimpulkan, dan diberikan gambaran garis-garis besarnya. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.